Hai minasan, aku Abi dari Pocket Nihongo. Nah, kali ini saya akan bahas sesuatu yang lucu-lucu, yang imut-imut, yang mungkin semua orang punya di rumah. Nah, minasan, uchi ni petto ga imasu ka? Apa artinya? Jadi, saya tanya, apakah di rumah ada hewan peliharaan? Nah, kita bahas tentang hewan-hewan peliharaan yang ada di Jepang ya. Oke, simak video ini sampai akhir. Kalian akan tahu sedikit banyak tentang peliharaan-peliharaan di Jepang. Nah, oke minasan. Di Jepang, sama seperti halnya di Indonesia. Banyak orang yang pelihara hewan. Banyak juga orang yang beternak hewan seperti itu ya. Di antaranya kayak kucing atau anjing, kemudian ada ikan, dan lain-lain. Saya akan berikan informasi terkait binatang peliharaan atau hewan peliharaan di Jepang ya. Ini agak sedikit berbeda dengan di Indonesia. Oke, informasinya adalah kalau kita pelihara hewan di Jepang itu pasti satu, biayanya sangat luar biasa mahal ya minasan. Untuk satu ekor anak anjing saja atau anak kucing itu kisaran harganya bisa dari 15 juta sampai 20 juta ke atas. Wow banget kan minasan harganya? Sangat mahal sekali. Kenapa kok bisa begitu sensei? Nanti akan saya jelaskan kenapa bisa seperti itu ya. Kemudian ada juga hewan-hewan seperti reptil, ada kura-kura, ada iguana seperti itu ya, ada ular dan lain-lain. Terus juga anak-anak kecil di Jepang senang banget mereka pelihara yang namanya kabutomushi. Kabutomushi itu adalah kumbang tanduk yang minasan, kumbang tanduk, dan itu juga harganya lumayan agak mahal ya. Buat kamu pencinta ikan cupang, jangan khawatir nih, di Jepang juga ada loh ikan cupang dengan segala bentuk aksesorisnya. Jadi cupang di Jepang itu nggak beda jauh dengan yang ada di Indonesia, tapi yang membedakan adalah fasilitas dan juga harga tentu saja itu ya. Oke, kenapa hewan peliharaan di Jepang bisa mahal minasan? Jadi gini, untuk hewan-hewan seperti anjing atau kucing, kenapa mereka bisa mahal? Karena biasanya ada chip ya, ada chip kecil yang dimasukkan ke tubuh hewan tersebut. Fungsinya apa sensei? Fungsinya adalah ketika hewan peliharaan itu kabur atau mungkin ada sesuatu yang terjadi menimpa si hewan peliharaan, kita tahu oh ini si pemiliknya adalah si A, si B, si C dan sebagainya. Jadi ada beberapa kejadian yang mungkin sensei akan jelaskan di video ini juga. Contohnya seperti ini minasan. Ada katakanlah seorang anak gitu ya, dia tidak bisa mengurus hewan sehingga hewannya itu mengotori halaman orang, kemudian bahkan mungkin hewannya itu menggigit orang lain. Nah, di Jepang, hal yang seperti itu jika terjadi, maka orang yang memiliki hewan itu sebagai ownernya akan mendapatkan denda, ya, akan mendapatkan denda. Terus juga akan mendapatkan sanksi yang lumayan, dendanya itu mahal minasan. Kemudian juga hewan yang mengotori pekarangan rumah orang, seperti itu pun juga ada dendanya. Makanya minasan harus hati-hati dalam memelihara hewan di Jepang ya. Terus selain ada neko tadi ya, neko itu kucing, ada juga inu, inu itu anjing. Kemudian ada kabutomushi, kabutomushi itu adalah kumbang tanduk. Ada sakana, sakana itu ikan. Kemudian kalau ikan hias itu biasanya orang Jepang bilang kawaii sakana. Kawaii sakana berarti ikan-ikan yang imut-imut gitulah ya. Terus ada lagi minasan, ada landak mini ya, landak mini atau orang Jepang bilangnya hedgehog. Hedgehog itu dari kata hedgehog itu loh, hedgehog itu bahasa Inggrisnya kan, itu landak mini. Nah seperti itu minasan. Memelihara hewan memang membuat kita bisa menghilangkan rasa stres ya minasan dari seharian kerja, terus kemudian bermain dengan binatang peliharaan. Tapi di Jepang sanksinya berat jika kalian tidak bisa mengurus hewan peliharaan dengan baik dan benar. Seperti itu ya minasan. Dalam pemeliharaan hewan peliharaan itu sendiri, minasan juga harus memperhatikan kesehatannya, makannya, ya kan? Dan seperti itu sama lah kayak di Indonesia. Tapi yang membedakan lagi-lagi masalah kesehatan, terus kemudian pakan. Di Jepang itu kita butuh
ekstra uang ya. Pertama karena Jepang memang musimnya luar biasa, kan ada 4 musim yang memang agak panjang ya. Ada musim panas, musim hujan, musim salju, musim gugur, musim semi. Saat musim panas dan musim dingin inilah yang sangat bertentangan. Kita harus bisa menjaga hewan peliharaan itu sendiri. Karena di Jepang seperti orang-orang yang punya aquascape, terus kemudian ikan cupang tadi gitu minasang, mereka harus punya heater. Heater itu adalah benda yang untuk kalau di musim dingin dia bisa untuk pemanas ikan itu sendiri, sehingga dia bisa menyesuaikan suhu saat di musim dingin. Terus juga mempunyai coolant ya, pendingin ketika di musim panas, jadi suhunya bisa dingin. Agak repot sih ya minasang, tapi ada keuntungannya buat kalian yang bisa meramut dan memelihara hewan dengan baik dan benar. Seandainya di Jepang kalian mendapatkan Aruba itu ya, tempat kerja part time di tempat kayak pet shop seperti itu, atau bahkan di tempat kecil Dobutsu Koeng ya, atau Ragunan ya. Nah itu lumayan minasang kalau bisa dapat di tempat-tempat seperti itu, karena nggak banyak orang yang bisa bekerja di bidang-bidang seperti itu. Oke minasang, sedikit informasi dari Sensei tentang pemeliharaan hewan di Jepang. So buat kamu yang mau pelihara hewan di Jepang, maka berpikirlah lagi dampaknya, positif negatifnya. Terus kalau memang sibuk dengan kegiatan belajar atau kerja, lebih baik kalau memang benar-benar pengen pelihara hewan, peliharalah hewan yang sekiranya minasang itu bisa urus dengan longgar gitu. Jadi nggak terlalu banyak sekali kegiatan yang terfokus kepada hewan itu sendiri. Oke minasang, gambatte kudasai. Sayonara.